Sekarang dengan diintegrasikannya angka kredit ke dalam pengelolaan kinerja, tidak lagi memuat per butir dalam penghitungan angka kredit, tetapi angka kredit akan diperoleh berdasarkan predikat kinerja. Ini poin yang 4, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kegiatan ini, jika kita memilih poin ini, maka kegiatannya berdurasi antara 2 sampai dengan 3 hari. Baru kita akan mendapatkan 8 poin. Nah, jika seandainya kita akan memilih 2 kegiatan, maka kita akan mendapatkan poin 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Komunitas Guru Penggerak NTB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang sudah diintegrasikan di PMM. Kita tahu bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah kemarin sudah dirilis secara resmi langsung oleh Kementerian, oleh Kemendikbudristek pada tanggal 19 Desember tahun 2023, dan insya Allah pada tahun 2024 awal, yaitu pada bulan Januari 2024, fitur kinerja guru dan kepala sekolah yang sudah diintegrasikan di PMM sudah dapat kita gunakan. Baik, pada kesempatan ini akan kita bahas secara lebih mendalam bagaimana kita menggunakan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Baik Bapak Ibu, transformasi pengelolaan kinerja merupakan bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dirancang langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Kemenpan RB, yaitu ada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ya, kalau sebelumnya ya kita tahu bahwa antara pengelolaan penilaian angka kredit dengan SKP itu berbeda ya. Nah, tetapi kalau sekarang Bapak Ibu untuk mendapatkan PAK, untuk mendapatkan angka kredit itu sudah terintegrasi dengan SKP atau pengelolaan kinerja. Nah, kalau sebelumnya angka kredit kita peroleh dari butir-butir kegiatan yang kita laksanakan ya. Jadi per butir kegiatan itu memiliki angka kredit, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tersebut kemudian di total berapa angka kreditnya. Namun sekarang dengan diintegrasikannya angka kredit ke dalam pengelolaan kinerja, tidak lagi memuat per butir dalam penghitungan angka kredit, tetapi angka kredit akan diperoleh berdasarkan predikat kinerja. Nah, contohnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka faktor pengalinya adalah 150%. Jika predikat kinerjanya baik, maka faktor pengalinya adalah 100%. Jika predikat kinerjanya cukup, faktor pengalinya 75%, sampai dengan jika sangat kurang, maka faktor pengalinya 25%. Nah, ini perbedaan antara ketika kita mendapatkan angka kredit pada tahun-tahun sebelumnya dengan setelah diintegrasikan dengan kinerja. Baik Bapak Ibu, mengapa sih perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, ini beberapa dari perspektif Kemenpan RB ya. Dari pegawai, ini digunakan sebagai alat dalam merencanakan, kemudian dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, bagi pimpinan, ini digunakan sebagai alat untuk mengelola kinerja pegawai, baik secara individu maupun secara kolektif.
agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, ini digunakan sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, bagaimana dengan perspektif dari Kemendikbud Ristek? Ini digunakan sebagai alat untuk transformasi pembelajaran, ya. Semua guru dan kepala sekolah akan mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ya. Apa yang dapat kita rasakan Bapak Ibu dari adanya transformasi pengelolaan kinerja ini? Ada 3 hal ya yang dapat kita rasakan dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. Yang pertama, kita merdeka dari beban administrasi yang sebelumnya pegawai atau guru dan kepala sekolah itu tersita banyak waktunya untuk mengurus PAK, untuk mengurus SKP, bolak-balik begitu ya. Sehingga seringkali juga harus meninggalkan kelasnya. Di samping itu, atasan atau Pemda di dalam mengelola atau dalam memeriksa usulan SKP ataupun PAK yang diusulkan oleh guru dan kepala sekolah harus memeriksa secara manual sehingga memerlukan waktu yang banyak sekali. Nah, tetapi dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini, ya, proses dan penyelarasan dilakukan begitu cepat karena prosesnya dilakukan secara digital. Kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga tidak banyak seperti yang sudah-sudah. Jadi dokumennya lebih sedikit sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang akan kita rasakan Bapak Ibu, kita akan merdeka di dalam memilih indikator yang relevan. Ya. Yang sebelumnya dalam mengukur pegawai, ya, dalam mengukur kinerja pegawai itu memerlukan banyak sekali indikator. Kemudian hal itu menyebabkan pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja, guru dan kepala sekolah ya cukup memilih satu indikator kinerja yang paling relevan yang perlu ditingkatkan sesuai dengan keadaan satuan pendidikannya. Nah, kemudian atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Nah, kemudian yang akan dapat kita rasakan Bapak Ibu dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini, yaitu kita akan lebih merdeka untuk unjuk kinerja yang tentunya yang berdampak. Jika dulu di dalam kita melakukan unjuk kinerja itu penekanannya hanya di atas kertas saja. Nah, tetapi sekarang sesudah dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis pada observasi kinerja. Nah, kemudian atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Nah, apa saja indikator atau variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Nah, ini ada 4 variabel ya yang dalam penilaian kinerja seorang guru dan kepala sekolah. Yang pertama, praktik pembelajaran, ya. Di dalam praktik pembelajaran ini, guru dapat memilih beberapa indikator sesuai dengan raport pendidikan. Tentunya nanti akan ditampilkan di dalam PMM Bapak Ibu masing-masing, itu sesuai dengan indikator, sesuai dengan raport pendidikan. Kemudian dalam pengembangan kompetensi, di sana ada beberapa kategori, yaitu yang pertama pendidikan, kemudian 2 pelatihan, kemudian yang ketiga non-pelatihan, kemudian kontribusi komunitas, kemudian kontribusi sumber belajar. Kemudian dalam perilaku kerja, ya, yaitu berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian pada dokumen akuntabilitas, yaitu dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, yaitu guru dan kepala sekolah dalam melakukan kerja sesuai dengan tugasnya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja, kita akan mempraktikkan secara langsung bagaimana sih di dalam menyusun rencana kerja yang sudah diintegrasikan di dalam PMM. Ya,
Baik Bapak Ibu, tentunya yang pertama Bapak Ibu menyediakan menggunakan akun belajar ID-nya ketika akan mengakses PMM. Kemudian setelah Bapak Ibu mengakses PMM, maka di dalam PMM tersebut akan ada fitur pengelolaan kinerja. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan fitur pengelolaan kinerja, maka silakan diklik ya. Oke. Nah, setelah diklik, maka Bapak Ibu ada notifikasi di sana ya. Ada notifikasi untuk menggunakan laptop. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu sudah membukanya seperti yang ada di layar, maka akan langsung begitu ya. Tetapi jika Bapak Ibu baru pertama kali membuka fitur tersebut, maka akan diarahkan untuk membuka fitur tersebut menggunakan laptop atau komputer. Nah, ini merupakan beranda ya di dalam fitur pengelolaan kinerja ya. Di sini di atas ada keterangan 1 sampai dengan 31 Januari. Artinya Bapak Ibu dalam melakukan rencana kinerja ini diberikan waktu 1 sampai dengan 31 Januari untuk guru, sedangkan untuk kepala sekolah dimulai pada tanggal 15 Januari nantinya. Nah, ini merupakan alur pengelolaan kinerja ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita akan membuat rencana kinerja itu sebanyak 2 kali. Jadi tahap pertama yaitu Januari, Februari sampai dengan Juni, kemudian tahap kedua mulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, ini tahap pertama Bapak Ibu di dalam kita menyusun rencana kinerja mulai dari Januari. Nah, pada bulan Januari ini kita akan membuat perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian pada bulan Februari dilanjutkan dengan persiapan observasi dan kelas. Kemudian pada bulan Maret dilakukan periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April sampai dengan Mei yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan pada bulan Juni dilanjutkan dengan refleksi, penilaian, dan penentuan prediksi kinerja guru. Oke, sekarang setelah ini kita pahami Bapak Ibu, maka kita langsung saja untuk menekan lanjut rencanakan kinerja. Nah, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu, perencanaan kinerjanya. Yang pertama ada praktik pembelajaran ya, ada 4 yang harus Bapak Ibu lewati, yang harus diisi. Yang pertama praktik pembelajaran, kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, kemudian yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, kemudian yang kelima rangkuman. Nah, pada praktik pembelajaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah disuguhkan beberapa dimensi, beberapa indikator yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika memilih bisa memilih salah satu ya, sesuai dengan rekomendasi yang ada yang sudah disediakan. Nah, rekomendasi yang ada di dalam sistem, di dalam PMM Bapak Ibu, itu tentunya sesuai dengan raport pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih detail, ingin melihat seperti apa raport pendidikannya, maka Bapak Ibu bisa mengklik ya raport pendidikan satuan pendidikan Anda. Nah, di sini bisa diklik, maka ini merupakan dimensi atau keadaan daripada raport pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita melihat ada dimensi yang ditampilkan, yaitu dimensi D.1.1 manajemen kelas. Nah, ini sudah baik ya, pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Kemudian D.1.2 dukungan psikologis, ini juga sudah baik. Kemudian metode pembelajaran, nah, ini berwarna kuning Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memahami isi daripada rapat pendidikan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa kembali dengan mengklik saya sudah mengerti, maka Bapak Ibu dapat kembali ke praktik pembelajaran. Nah, berdasarkan rapat pendidikan tersebut, maka Bapak Ibu bisa memilih salah satu indikator. Tentunya indikator tersebut sesuai dengan keadaan rapat pendidikan tadi ya. Jadi Bapak Ibu silakan memilih yang berwarna merah ya indikatornya ya.
Uh, jadi di sistem itu sudah disediakan sedemikian rupa Bapak Ibu. Nah, ini merupakan pilihan utama ya yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, apakah boleh memilih yang lain? Bapak Ibu bisa memilih yang lain tentunya, dan itu juga perlu dikomunikasikan dengan atasan. Nah, ada 8 indikator Bapak Ibu yang ditampilkan di sini. Nah, ini merupakan indikator pertama, aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, kemudian di bawahnya penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Nah, kemudian yang di bawahnya juga umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, tentunya yang paling atas ini yang paling direkomendasikan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pilih. Nah, indikator yang muncul di sini tentunya akan berbeda-beda antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Jadi sesuai dengan keadaan rapor pendidikan. Maka Bapak Ibu dapat memilih salah satu ya, boleh memilih salah satu. Jadi tidak memilih dua Bapak Ibu, cukup salah satu saja yang dipilih. Nah, jika Bapak Ibu sudah memilih dan Bapak Ibu merasa yakin, maka dapat dilanjutkan dengan mengklik ke pengembangan kompetensi yang ada di bawah ya, di pojok bawah yang berwarna hitam di bawah Bapak Ibu, ke pengembangan kompetensi. Maka setelah Bapak Ibu mengklik tersebut, maka akan diarahkan ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Nah, Bapak Ibu juga perlu cermati Perdirjen GTK nomor 7607-B.B1-HK-03-2023. Nah, di sini Bapak Ibu diberikan keterangan Anda diharapkan memilih minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi minimal Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja nanti ya, ketika membuat RHK di sini, maka poinnya minimal 32, tidak boleh lebih dari 32. Lebih dari 32 boleh ya. Jika kurang, nah ini, jika kurang mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Kemudian pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini beberapa contoh yang sudah dilakukan ini ya. Mungkin kita perlu hapus dulu. Kita hapus ya untuk membuat yang baru. Nah, ini kita akan membuat rencana hasil kerja yang baru Bapak Ibu. Nah, jadi di atasnya sudah ada keterangan poin kita berapa, kemudian ini keterangan ada kurang poinnya 32 poin. Artinya ini belum sama sekali kita membuat rencana hasil kerja. Nah, untuk membuat rencana hasil kerja cukup kita menekan tanda segitiga yang ada di sebelah kanan ya. Kita tekan, maka akan ditampilkan ada 18 pilihan di sini bersama poinnya. Yang pertama contohnya di sini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, ini poinnya 4 Bapak Ibu. Sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, coba kita akan membuatkan rencana hasil kerja. Kita pilih yang ini ya. Kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nah, jika kita mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan poinnya. Poinnya ada 4 Bapak Ibu. Jika kita akan melakukannya kegiatannya itu 2 atau berapa kali kegiatan ya, maka kita cukup menekan target kuantitasnya berapa. Bisa 2, jika kita menekan target kuantitasnya sebanyak 2 kali, maka poinnya akan menjadi 8. Jadi tinggal dikali saja Bapak Ibu ya. Jika 3, maka poinnya menjadi 12. Nah, berapa seharusnya kita pilih Bapak Ibu? Ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu tentunya. Disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya. Setiap semester itu berapa kali Bapak Ibu sering mengikuti seminar, lokakarya, kompetensi, simposium dan sebagainya begitu.
kita akan mencoba Bapak Ibu untuk membuat target kuantitas ini, untuk membuat rencana hasil kerja pada poin ini dengan memilih satu kegiatan saja ya. Sehingga kita mendapatkan poin 4. Ya, begitu. Nah, untuk menambahkan rencana hasil kerja cukup kita menekan tambah di sebelah kiri ya, bawah, kita tekan, maka akan muncul rencana hasil kerja yang baru. Di sini kita dapat memilih lagi Bapak Ibu ya. Kita dapat memilih lagi rencana hasil kerja yang akan kita laksanakan dalam satu semester. Ya, di sini ada beberapa contoh meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini bisa kita pilih di sekitar contoh Bapak Ibu ya. Ini poinnya 4. Nah, ini poinnya 4. Yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Poinnya juga 4. Nah, jika Bapak Ibu mengikutinya selama 2 kegiatan atau 3 kegiatan, maka Bapak Ibu dalam target kuantitas dapat memilih 2 atau 3 kegiatan. Kita coba Bapak Ibu untuk memilih 2 kegiatan saja di sini, maka kita akan mendapatkan total poin yang kita dapat dari 2 rencana hasil kerja ini sebanyak 12. Masih kurang ya, kita masih kurang 12 poin, sudah ada keterangan di atasnya. Ya. Berarti kita akan menambah lagi ya, sehingga sampai kita mendapatkan poin minimal 32. Kita tambah lagi Bapak Ibu ya. Kita akan memilih yang lain, mana yang kira-kira dapat kita laksanakan, dapat kita jangkau. Nah, sekiranya hal tersebut tidak dapat kita laksanakan, jangan dipilih Bapak Ibu ya. Nah, pilih sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu ya, atau yang dapat kita realisasikan di dalam satu semester. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ini pilihannya sebanyak 18 pilihan ya. Nah, ini misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini bisa kita pilih Bapak Ibu. Nah, ini artinya kita menjadi observer nantinya ya dalam praktik pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Kita dapat melakukannya secara bergantian Bapak Ibu. Nah, ini lumayan poinnya. Kita akan mendapatkan 8 poin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di dalam satu sekolah itu dapat melakukan kegiatan ini secara bergantian. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah disiapkan di rencana hasil kerja ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat mudah sebenarnya, yang dapat kita implementasikan, yang dapat kita lakukan sebenarnya di dalam satuan pendidikan kita. Nah, itu tergantung nanti bagaimana komunikasi Bapak Ibu bersama pimpinan, kemudian bersama rekan sejawat Bapak Ibu di sana. Nah, seperti yang ada di sini, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran ini sangat bisa kita laksanakan ya bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Nah, jika ini kita lakukan sebanyak 2 kali cukup, maka tinggal kita memilih kegiatannya sebanyak 2 kegiatan ya. Tapi mungkin ini kegiatan ini cukup kita lakukan sekali Bapak Ibu, sehingga kita akan mendapatkan poin 8 ya. Kita cek berapa poin yang sudah kita dapatkan. Kita sudah mendapatkan total poin sebanyak 20. Nah, kita masih kurang 12 poin Bapak Ibu. Nah, jika kita ingin menambah misalnya poin yang ada di atas, misalnya seperti melakukan kegiatan seminar ya, lokakarya, maka kita dapat bisa menambah ya. Kita dapat menambah 2 kegiatan atau 3 kegiatan, karena kegiatan seminar, lokakarya ini saya rasa dalam satu semester itu banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Nah, coba kita akan memilih 2 kegiatan sehingga kita mendapatkan poin 8. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik di komunitas, ini saya rasa sudah cukup ya, 2 kegiatan saja. Nah, kemudian sekarang kita masih kurang 8 poin Bapak Ibu. Nah, kita bisa tambahkan kembali sampai cukup nanti 32.
poin yang kita dapatkan minimal. Ya, kita dapat memilih di sini mana yang dapat atau yang bisa kita realisasikan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kira-kira mana Bapak Ibu ya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah. Mungkin ini agak sulit ya. Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, ini juga bisa bagi Bapak Ibu yang mampu gitu ya. Kemudian meningkatnya, ini ada beberapa contoh banyak sekali Bapak Ibu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Ini 12 poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, coba kita pilih ini Bapak Ibu ya sebagai contoh saja. Nah, ini di sini di bawah ini ada keterangan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini durasinya yaitu antara 2 sampai dengan 3 hari. Nah, baru kita akan mendapatkan poin 8. Artinya kalau selama ini kita mengikuti kegiatan ini 32 jam gitu ya. Banyak yang sering kita lakukan. Jadi kegiatan ini jika kita memilih poin ini maka kegiatannya berdurasi antara 2 sampai dengan 3 hari. Baru kita akan mendapatkan 8 poin. Nah, jika seandainya kita akan memilih 2 kegiatan, ya, maka kita akan mendapatkan poin 16. Ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, sehingga total poin Bapak Ibu yang kita dapat dari rencana hasil kerja yang kita buat ini sebanyak 40 poin. Nah, jika sudah kita mendapatkan minimal 32 atau lebih, maka kita dapat melanjutkan ke tugas tambahan ya. Dengan mengklik ke tugas tambahan yang ada di pojok kiri bawah ya. Nah, di dalam tugas tambahan Bapak Ibu kita perhatikan ya, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Jadi, Bapak Ibu tidak ujuk-ujuk memilih tugas tambahan, tetapi disesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu miliki. Nah, bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu? Di sini bisa kita tambahkan, bisa kita lihat ya. Nah, ini ada yang hanya untuk SMP, SMA, SMK gitu. Jadi, kalau ada pilihan seperti ini, maka guru SD itu tidak bisa memilihnya. Kemudian hanya untuk SMK, maka jenjang lain tidak bisa memilihnya selain SMK. Jadi SMK saja yang bisa memilihnya. Nah, semua jenjang, jika ada keterangannya semua jenjang, maka ini semua jenjang dapat memilihnya, mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK. Nah, coba kita lihat untuk semua jenjang, Bapak Ibu. Semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan dan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, maka ini bisa menjadi sebuah pilihan Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diklik ya. Nah, kemudian coba kita lihat yang lain. Nah, yang untuk semua jenjang, ini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus, maka ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, jika Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler, maka ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Nah, coba kita pilih Bapak Ibu ya, satu tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Apa yang menjadi bukti dukungnya? Di sini bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, ini yang harus nanti dilampirkan. Target kuantitasnya 1,
target waktunya per semester. Nah, jika pada praktik pembelajaran tadi yang menjadi bukti dukungnya adalah tergantung Bapak Ibu, tergantung kegiatan tersebut. Tapi umumnya sertifikat yang harus Bapak Ibu lampirkan sebagai bukti dukung nantinya. Nah, jika Bapak Ibu sudah memilih, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan ke perilaku kerja. Ya. Ya, di sini di perilaku kerja ini Bapak Ibu bisa memilih ada beberapa aspek, ya. Aspek pertama berorientasi pelayanan, kemudian aspek kedua akuntabel, ketiga kompeten, aspek keempat harmonis, aspek kelima loyal, aspek keenam adaptif, aspek ketujuh kolaboratif. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ya. Aspek ketujuh kolaboratif. Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, di aspek berorientasi pelayanan, Bapak Ibu silakan memilih perilaku yang ingin difokuskan. Ya, tinggal diklik maka akan muncul ada 3 indikator perilaku yang ingin Bapak Ibu fokuskan. Ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian sampai yang terakhir di sini melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Kita sebagai contoh saja Bapak Ibu, kita memilih kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian pada pilihan bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut, kita dapat memilihnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, dan sebagainya. Ini dapat kita pilih bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut. Nah, sebagai contoh, kita akan memilih mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Kemudian pada aspek akuntabel, misalnya ya, indikator perilakunya ini juga ada 3, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Nah, sebagai contoh kita pilih yang ini Bapak Ibu. Ya, kemudian bagaimana akan menerapkannya? Kita pilih memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Ya, pada aspek kompeten di sini juga ada 3 indikator perilaku yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, sebagai contoh kita akan pilih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, gitu ya. Nah, bagaimana kita akan menerapkannya perilaku tersebut? Dapat kita pilih ada 3 pilihan. Kita sebagai contoh kita akan memilih menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Kemudian pada aspek harmonis, perilaku yang ingin kita fokuskan ada 3 pilihan. Sebagai contoh kita akan memilih menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian dalam penerapan perilakunya dapat kita memilih. Nah, sebagai contoh ini kita akan memilih menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian pada aspek loyal Bapak Ibu, di sini juga ada 3 indikator perilaku. Sebagai contoh kita akan memilih memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana dalam menerapkannya? Dapat kita pilih sebagai contoh mencegah situasi yang mengancam integritas satuan pendidikan. Kemudian pada aspek adaptif, perilaku yang akan kita fokuskan, kita dapat memilih salah satunya di sini berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti akan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu di satuan pendidikan dan komunikasi Bapak Ibu dengan atasan tentunya. Nah, dalam penerapan perilakunya, nah, sebagai contoh kita akan memilih mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu kolaboratif, ya, perilaku yang ingin kita fokuskan sebagai contoh misalnya menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Penerapan perilakunya ini ada 2 pilihan. Contohnya mendorong peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan satuan pendidikan. Nah, setelah ini selesai, kita lakukan pilihan pada perilaku kerja sebanyak 7 aspek ini, maka kita dapat lanjutkan ke rangkuman. Nah,
Ini Bapak Ibu ya. Dalam rangkuman tersebut, ya, kita akan membaca dari awal sampai akhir apa saja yang sudah kita susun tadi. Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, kita lihat sama-sama. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lanjut ajukan, maka silakan kita akan cermati kembali, dan ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah sebelum kita lanjut ajukan. Nah, setelah kita lanjut ajukan itu tidak bisa dirubah begitu. Tetapi nanti rubahnya oleh kepala sekolah ya. Jadi sebelum Bapak Ibu lanjut ajukan, maka perhatikan Bapak Ibu baca kembali rencana hasil kerja yang sudah disusun tersebut secara cermat, rinci ya, supaya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, setelah dirasa sudah pas, sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa lanjut ajukan begitu. Nah, ini Bapak Ibu secara singkat rencana kerja yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam PMM. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kita semua, dan pastikan bahwa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2024, Bapak Ibu guru sudah menyusun rencana kerja di dalam PMM melalui fitur kinerja. Kemudian nanti tanggal 15 kepala sekolah juga dapat menyusun rencana kerja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.